Kindness atau kebaikan hati. Kita sering membicarakan, tapi mungkin kita lupa untuk mengimplementasikan dari kindness tersebut. Apa sih sebetulnya kindness atau kebaikan hati itu? Dalam beberapa hari ini saya tertarik dengan istilah kindness, kebaikan hati. Beberapa hal muncul di benak saya tentang kindness. Ada juga meditasi yang dikategorikan sebagai meditasi kindness. Tetapi apa sih sebetulnya kindness ini? Apa sih sebetulnya kebaikan hati itu? Sahabat Bahtera, mungkin ini tidak terlalu menarik bagi Anda ketika kita membahas tentang kindness, kebaikan hati. Mungkin karena yang lebih menarik tentu saja ketika kita membahas tentang rezeki, bagaimana membuat kita kaya, bagaimana membuat kita dihujani rezeki, bagaimana membuat kita berhasil dalam hal ini, dan keberhasilan-keberhasilan lainnya. Sehingga mungkin kindness tidak dikategorikan sebagai sebuah keberhasilan. Tetapi saya tertarik untuk membahas kindness ini, mungkin karena kita lupa bahwa kindness ini merupakan dasar dari semua agama. Kalau saya mengatakan bahwa kindness merupakan dasar dari semua agama. Nah, apa sih sebetulnya kindness ini? Kebaikan hati. Ada istilah kebaikan hati, tentu saja ada istilah hati yang tidak baik. Kalau kebaikan hati tentu didasarkan atas manfaat yang kita berikan kepada orang lain dan orang lain merasakan manfaat tersebut. Tetapi masalahnya adalah kita punya ego yang ingin diakui sebagai manusia yang baik. Sehingga kalau ada istilah tebar pesona, tebar pesona itu di sini berbaik-baik, di sini berbaik-baik, di sana berbaik-baik, hanya karena ingin dianggap baik. Nah, hanya karena ingin dianggap baik, apakah itu termasuk dari kindness? Apakah itu termasuk dari kebaikan? Toh ternyata seseorang yang melakukan tebar pesona, di sini baik, di sana baik, di sana baik, berbuat baik juga kok. Berbuat manfaat juga kok. Sekali lagi, masalahnya ada di ego, eksistensi diri. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hanya karena kita ingin dianggap baik, bagi saya itu tidak termasuk di dalam kindness. Tidak termasuk di dalam kebaikan hati. Karena ada apa? Karena ada pamrih. Nah mungkin kalau ini kita lakukan dan selama ini kita tidak menyadari itu, setelah nonton video ini kita bisa melakukan refleksi bersama-sama. Apakah pertemanan saya dengan si A, si B, si C, 100 teman di Facebook atau berpuluh-puluh orang yang menjadi teman kita di dunia nyata, ketika kita berbaik hanya karena kita ingin dianggap baik, tentu ini bukan kindness, bukan kebaikan hati. Karena ada pamrih. Pamrih kita agar ingin dianggap baik. Nah, kalau semua agama itu mempunyai dasar kindness, mempunyai dasar kebaikan hati, dan saya yakin bahwa semua agama dasarnya adalah kindness. Dasarnya adalah kebaikan hati. Semua agama mengajarkan implementasi dari kindness, dari kebaikan hati. Saya yakin tidak ada agama yang mengajarkan untuk tidak kindness, untuk tidak berbaik hati. Apakah ada agama yang seperti itu? Saya rasa nggak ada. Jadi semua agama tentu mempunyai dasar kindness, kebaikan hati. Nah, sahabat Bahtera, kalau agama adalah kindness, agama adalah kebaikan hati, everything finish.
Kita nggak butuh apa-apa. Kita nggak butuh peraturan. Karena peraturan yang baik akan muncul dari kebaikan hati. Peraturan yang tidak baik, peraturan yang merugikan akan muncul dari hati yang tidak baik. Jadi kindness ini merupakan sumber segala hal di dalam hidup untuk menuju kebaikan. Kalau sudah kindness, everything is finished. Mungkin juga Anda tidak butuh Tuhan. Mungkin Anda tidak butuh firman Tuhan. Kenapa? Ketika Anda sudah kindness, Anda sudah mengimplementasikan ketuhanan dari dalam diri Anda. Sifat-sifat Tuhan sudah muncul dari dalam diri Anda. Maka kemudian tadi saya katakan, bila agama adalah kindness, everything is finished. Peraturan-peraturan yang muncul dari kebaikan hati itu merupakan sebuah tindakan tanpa pamrih, karena kita bisa melihat kekurangan dari orang lain, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain agar merasa lebih baik dalam hidupnya. Dan itu adalah kebaikan hati. Mungkin ya, agama-agama yang ada, kemudian beda-beda pendapat tentang satu hal, lain hal, kemudian ada sedikit kontra, kemudian sedikit perdebatan, bukan karena kindness. Apabila kindness yang dijadikan langkah di depan, tentu tidak akan ada perdebatan. Tidak akan ada percekcokan, tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada agama yang ingin merekrut umat sebanyak-banyaknya agar hanya diakui bahwa agama tersebut yang paling benar. Nggak ada. Apabila kindness yang di depan, kita semua tidak akan melakukan semua itu. Kita melakukan perdebatan dan ingin menjadi tampil yang paling baik, ingin menjadi tampil yang paling benar, bukan karena kindness, tetapi karena ego, serakah kita. Dan ego serakah ini yang kadang menafsirkan firman-firman Tuhan sesuai dengan keinginannya sendiri. Ini yang jadi masalah. Kalau kindness itu di depan dan meliputi semua tindakan kita, pertanyaan reflektifnya adalah apakah kita butuh firman Tuhan? Bila semua tindakan kita merupakan implementasi dari kebaikan hati, implementasi dari kindness tersebut, apakah kita masih butuh firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan itu adalah kindness itu sendiri? Bila kita menerjemahkan tindakan-tindakan dan implementasi kita dari kindness, kebaikan hati ini, bukankah itu merupakan firman Tuhan sendiri? Sahabat Bahtera, sekali lagi bagi saya, bila agama adalah kindness, everything is finished. Anda gak butuh apa-apa. Anda butuh berjalan di dalam kehidupan dengan dituntun oleh kebaikan hati ini. Namun sekali lagi, masalahnya adalah ego kita, eksistensi diri kita yang ingin diakui, sehingga kadang kindness dilakukan hanya karena kita ingin dianggap baik. Saya punya satu sampel ya masalah yang sederhana sebetulnya. Ada dua orang yang berselisih. Kemudian satu orang yang berselisih ini datang kepada Anda, minta nasihat. Satu orang yang berselisih ini juga datang kepada Anda, minta nasihat. Lalu apa yang terjadi dengan diri Anda? Anda ingin dianggap baik oleh keduanya, padahal Anda tahu mana yang harus Anda kasih saran untuk kebaikan-kebaikan dan mana yang harus Anda kasih saran untuk merendahkan diri agar tidak terjadi ego yang besar yang saling berseberangan dengan orang yang berselisih. Tapi hanya karena Anda ingin dianggap baik oleh si A, ingin dianggap baik oleh si B, ini masalahnya. Dan itu bukan kindness. Kebaikan hati itu membuat Anda mandiri.
membuat kita mandiri. Membuat kita mandiri ketika kita berbuat baik karena dasar kebaikan hati, kita tidak butuh pengakuan orang lain. Mungkin saja orang lain tidak akan menganggap itu sebagai kebaikan hati kita. Dan itu bukan masalah kita, itu masalah persepsinya. Karena apa? Karena kebaikan hati tidak menuntut apa-apa. Kindness tidak menuntut apa-apa. Kindness itu membebaskan diri kita dari semua persepsi. Bila tindakan kita masih diembel-embel oleh persepsi, masih diembel-embel oleh karena ingin diakui oleh si A, si B, si C, dan sejuta umat agar menganggap kita itu orang baik, itu bukan kindness. Itu bukan kebaikan hati. Itu keserakahan. Kita serakah. Kenapa serakah? Karena kita ingin dianggap baik oleh semua orang. Dan kita terjebak dengan ego trap di sana. Sahabat Bahtera, kindness tidak dapat dilakukan di dalam meditasi. Karena apa? Karena kindness adalah implementasi. Bagaimana kita bisa mengembangkan kindness? Bagaimana kita bisa mengembangkan kebaikan-kebaikan hati? Tentu kita harus melatih karena mungkin saja otak-otak serakah kita, otak-otak reptil kita, itu selama ini mendominasi. Sehingga kita ingin lebih dianggap oleh orang lain, ingin lebih kaya, ingin lebih banyak mendapatkan materi, kekayaan misalnya, materi misalnya. Dan itu semua menutup dari implementasi kindness yang secara alami kita punyai dari lahir. Jadi sahabat Bahtera, apabila kita berpikir tentang kindness, tentang kebaikan hati, mari kita refleksikan ke dalam diri kita masing-masing. Apakah tindakan-tindakan baik saya itu hanya karena saya ingin dianggap baik, atau karena memang kebaikan hati yang saya lakukan itu tidak mempunyai tujuan apapun juga, kecuali hanya tindakan baik itu sendiri. Seberapa banyak, atau kalau kita mungkin sudah melihat tindakan-tindakan kita ke belakang, apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu hanya karena kita ingin dianggap baik? Hanya karena mungkin selama ini Anda sudah menyandang predikat sebagai angel, sebagai peri yang turun ke bumi, sehingga tindakan-tindakan Anda itu dikenal oleh teman-teman Anda sebagai malaikat pembawa kebaikan. Dan ketika Anda melakukan tindakan yang Anda pikir akan merusak persepsi mereka terhadap Anda, kemudian Anda tetap menjaga itu. Tindakan baik hanya karena ingin dianggap baik. Sahabat Bahtera, sekali lagi, jika religion is a kindness, jika agama itu adalah kebaikan hati, everything is finished. Kita tinggal merayakan hidup karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan orang lain juga menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dan semuanya adalah perayaan di dalam hidup ini. Apabila ada perdebatan, apabila ada perselisihan, bahkan mungkin sampai peperangan, sampai mengancam, sampai membunuh mungkin, tentu itu bukan kindness. Itu dari ego serakah kita. Ego yang kalau di dalam agama muncul seperti itu, bukan karena kindness, tetapi karena ego yang salah menafsirkan firman-firman Tuhan atas egonya sendiri. Sahabat Bahtera, kindness, apa menurut Anda? Dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikan kindness tersebut? Atau mari bersama-sama mulai hari ini kita berlatih untuk mengimplementasikan kindness di dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikan hati yang kita lakukan tanpa pamrih apapun. Bahkan
tanpa pamrih bahwa kita ingin dianggap baik oleh orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WP di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.